Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to all of us. Let me introduce myself. My name is Indra Putri with NPM 25410837. Bachelor of Management Study Program with class 25A. I will explain linear fusion and their applications. What is a linear fusion and applications? Fungsi linear adalah fungsi yang paling sederhana dan sering digunakan dalam matematika, bisnis, dan ekonomi. Fungsi ini menyatakan suatu hubungan matematis yang menghasilkan grafis berupa garis lurus karena variabel bebasnya memiliki pangkat tertinggi yaitu 1. Fungsi linear memiliki ciri khas yaitu pangkat variabel tertinggi hanya mengandung satu atau dua variabel bebas dan variabel terikat yang masing-masing berpangkat 1. Di sini jika variabel bebas yaitu x tidak memiliki pangkat yang ditulis yang secara implisit berarti x pangkat 1. Jika pangkatnya lebih dari 1 misalnya x pangkat 2, fungsi tersebut akan menjadi fungsi non-linear. Grafik garis lurus ketika digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, ia selalu membentuk garis lurus. Karena pangkat variabel tertingginya adalah 1, grafik dari fungsi linear selalu berupa garis lurus. Yang terakhir adalah laju perubahan konstan. Perubahan pada variabel terikat selalu proporsional dan konstan terhadap perubahan variabel bebas. Ini diwakili oleh gradien yaitu kemiringan. Bentuk umum fungsi linear yaitu y sama dengan a plus bx. Keterangan y adalah variabel terikat, dependent variable, nilainya dipengaruhi oleh x. X adalah variabel bebas, independent variable, nilainya mempengaruhi y. A merupakan konstanta, nilai y ketika x sama dengan 0. B adalah koefisien, arah atau gradien yang menunjukkan seberapa besar perubahan y akibat perubahan satu unit x. Penerapan fungsi linear. Misal terdapat soal berupa gambarlah grafik dari suatu persamaan y sama dengan 2x sama dengan 10. Maka untuk penerapannya, caranya daftar adalah titik potong dengan sumbu y. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 10. Sehingga titik potong dengan sumbu y akan terjadi pada 0,10. Titik potong dengan sumbu x jika y sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2x ditambah 10. X sama dengan negatif 15, sehingga titik potong dengan sumbu y akan terjadi pada negatif 5,0. Kemiringan satu garis. Berhubung fungsi linear itu berkaitan erat dengan grafik, maka garisnya harus miring secara tepat. Dalam hal ini, apabila diketahui terdapat dua buah titik yang berkoordinat x1, y1 dan x2, y2 yang terletak di satu garis lurus, maka kemiringan dari garisnya menjadi L sama dengan y pangkat 2 dikurang y pangkat 1 per x pangkat 2 dikurang x pangkat 1. Hubungan antar garis lurus. Pada fungsi linear yang mengharuskan adanya garis lurus antara kedua himpunan, maka memiliki hubungan-hubungan sebagai berikut. Dua garis saling berimpit. Dua garis lurus akan saling berimpit satu sama lain apabila terdapat persamaan garis satu yang mana merupakan persamaan garis lainnya. Dua garis saling sejajar.
Dua garis lurus akan sejajar satu sama lain jika kemiringan garis kedua garis tersebut memiliki nilai yang besar. Yang ketiga, dua garis saling berpotongan. Dua garis akan saling berpotongan satu sama lain jika kemiringan dua garis tersebut berbeda atau tidak memiliki nilai yang besar, yang sama besar. Yang terakhir, dua garis saling berpotongan tegak lurus. Dua garis akan saling berpotongan tegak lurus satu sama lain jika kemiringan kedua garis tersebut saling berkebalikan dengan tanda yang berlawanan. Beberapa penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi adalah dan bisnis adalah: yang pertama, fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Yang kedua, keseimbangan pasar dua macam produk. Yang ketiga, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang keempat, fungsi biaya, fungsi pendapatan dan analisis peluang pokok. Dan yang kelima, fungsi konsumsi dan tabungan. Dan yang terakhir, modal penentuan pendapatan nasional. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk di dalam teori ekonomi. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antar jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope negatif. Notasi fungsi permintaan akan barang X adalah QX sama dengan VPX. Okay, that's all the material I can convey. Thank you for your time and attention. I think here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.